Lah kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Febrian, NIM 19046161. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Inovasi Pop-up Box sebagai media pembelajaran sejarah untuk meningkatkan kemampuan berpikir kronologis siswa. Selanjutnya bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama atau yang selanjutnya latar belakang. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh individu secara sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran dan efektif dengan tujuan mendidik peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya yang diperlukan dirinya, masyarakat, serta bangsa dan negara. Masih tentang latar belakang, menurut Kurtudirjo 1999 berpendapat bahwa dalam upaya pembangunan bangsa, pembelajaran sejarah tidak hanya berfungsi untuk memberikan pengetahuan sejarah untuk masa lalu saja, namun juga bertujuan untuk memberikan kesadaran kepada peserta didik atau disebut juga sebagai usaha untuk membangkitkan kesadaran sejarahnya. Selanjutnya, perkembangan kronologi dan komunikasi semakin berkembang seiring dengan waktu dan perkembangan zaman, dan hal ini sangat berpengaruh kepada kehidupan manusia dan menjadikan media sebagai aspek yang penting di dalam kehidupan. Media adalah sebuah alat atau suatu metode, teknik yang digunakan untuk mengaktifkan komunikasi secara interaksi antar peserta didik dengan pendidik di dalam proses pembelajaran dan mengajar di sekolah. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, pembelajaran sejarah yang hanya menggunakan buku LKS sebagai sumber belajar dalam pembelajaran sejarah yang menyebabkan pembelajaran membosankan dan tidak variatif. Yang kedua, kurangnya media pembelajaran visual yang digunakan. Penayangan video pembelajaran sering dianggap membosankan, membuat siswa mengantuk. Media pop-up dapat merangsang kemampuan berpikir kronologis peserta didik serta imajinasi peserta didik. Selanjutnya, batasan masalah. Di sini, pada penelitian ini, memberikan masalah pada usaha mengembangkan media pembelajaran pop-up sejarah, yaitu KD 3.1, kedatangan bangsa Barat ke Nusantara, kelas 12 SMA atau MAN, materi pembelajaran sejarah wajib. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana manfaat media pembelajaran di sekolah ini dalam pembelajaran sejarah untuk siswa SMA? Bagaimana yang selanjutnya, bagaimana kelayakan pop-up sebagai media pembelajaran pada pelajaran sejarah di SMA. Selanjutnya, tujuan penelitian untuk mengetahui validitas dan praktikalitas pop-up sebagai media pembelajaran sejarah, menghasilkan media pembelajaran yang teruji dan layak digunakan sebagai media pembelajaran sejarah. Selanjutnya, manfaat, yaitu manfaat penelitian atau teoritis. Pengembangan media pop-up ini dilakukan sebagai upaya untuk menyediakan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi peserta didik. Masih terkait tentang manfaat penelitian atau yang praktis. Bagi guru, salah satu alternatif untuk diberikan kepada siswa dalam pembelajaran sejarah dan referensi untuk mengembangkan media pembelajaran khususnya media pop-up. Bagi guru, salah satu alternatif media untuk diberikan kepada siswa dalam pembelajaran sejarah dan referensi untuk mengembangkan media pembelajaran khususnya media pop-up sebagai bentuk kontribusi mahasiswa pendidikan sejarah dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, bab 3 yaitu kajian pustaka. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian pustaka. Yaitu selanjutnya kajian teori. Kajian teori, pengertian pembelajaran sejarah. Pengertian pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang menelaah tentang asal-usul dan perkembangan serta peran masyarakat pada masa lampau yang mengandung nilai-nilai kearifan
dan dapat digunakan untuk melatih kecerdasan, membentuk sikap, watak, dan kepribadian peserta didik. Selanjutnya masih tentang kajian teori, media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin yaitu medium, yang berarti perantara. Dengan kata lain, media merupakan perantara atau pengantar pesan dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Masih tentang kajian teori, Book of Book adalah sebuah buku yang berbentuk 3 dimensi, dirancang dari kertas yang saat dibuka akan muncul seni dari buku tersebut, di mana buku akan menampilkan dan menimbulkan bentuk 3 dimensi. Selanjutnya studi relevan. Agatha Christie Latamia yang berjudul Pengembangan buku Book sejarah dalam materi pokok Revolusi Amerika untuk siswa SMA kelas 11 IPS. Selanjutnya Mufidah Indah Kusuma berjudul Pengembangan media pembelajaran Book materi kubus dan balok untuk siswa SMP. Ita Puspitasari, Agus Sastrawan Nor, Ika Rahmatika Calimi yang berjudul Pengembangan media pembelajaran Book sub bahasa manusia purba di Indonesia. Selanjutnya kerangka berpikir, proses PPM di kelas. Selanjutnya minat belajar peserta didik yang rendah karena media yang belum variatif. Timbul masalahnya, siswa bosan, 2. Siswa tidak aktif. Tindakan guru, pemilihan media pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Media visual atau Book, harapannya siswa dapat aktif dalam pembelajaran di kelas. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Metode penelitian pengembangan merupakan metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu dan menguji keaktifan produk tersebut. Yang kedua, model pengembangan. Model yang digunakan pengembangan bahan ajar berbasis aplikasi ini adalah model pengembangan EDA, yaitu R&D. Selanjutnya, jenis data. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi dari data kuantitatif dan data kualitatif. Yang kedua, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang ada digunakan dalam penelitian ini merupakan instrumen studi pendahuluan, instrumen validasi ahli, dan instrumen uji coba produk. Yang ketiga, teknik analisis data. Data yang diperoleh dari angket yang telah dibagikan kepada ahli akan dianalisis sebagai bahan untuk evaluasi produk yang akan dikembangkan. Selanjutnya, daftar pustaka yang tertera di proposal saya bisa dilihat dan di PPT. Selanjutnya, terima kasih. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.